Halo teman-teman, ATLM Indonesia. Kita dalam perjumpaan kali ini membahas soal-soal tryout uji kompetensi teknologi laboratorium medik. Semoga teman-teman tetap semangat menyimak soal-soal ini di channel ATLM Indonesia. Ini bagian 100 ya, sudah pecah kita 100 soal yang kita bahas. Kali ini kita membahas tetap masih hematologi sesi 8. Kedalamannya untuk D3 atau D4 teknologi laboratorium medik. Mari kita simak bersama-sama dan berdiskusi ya. Dan teman-teman bisa nanti memberikan masukannya di kolom komentar bila ada yang kurang jelas atau memang berbeda pendapat. Oke, soal nomor 1. Seorang teknologi laboratorium medik diminta untuk melakukan pemeriksaan hitung jenis leukosit ya, ini ya, pada sediaan apus darah tepi. Pada saat melakukan pengamatan, sediaan apus mendapatkan beberapa sel dengan ciri ukuran besar, sitoplasma biru tua dan sempit. Tidak didapatkan adanya granula, inti sel besar, kromatin halus, dan nampak adanya nukleoli. Ya kan? Pertanyaannya, apa nama sel tersebut? Yang A, blast cell, yang B, limfosit besar, yang C, limfosit, yang D, polikromatofilic normoblast, atau yang E, ortokromatofilic normoblast. Nah, jawabannya di sini yang membuat soal adalah blast cell. Oke. Jadi di sini kita lihat dulu memang blast cell-nya memang sel muda sih. Kalau kata umumnya itu sudah blast sel muda. Tapi kalau kita lihat di sini ukuran besar, sitoplasma biru tua dan sempit, berarti sitoplasmanya kecil. Tidak didapatkan adanya granula, berarti ini arahnya ke arah seri limfoblast atau monoblast. Inti sel besar, benar. Ya kan, kromatin halus memang benar. Kalau semakin tua semakin kasar, berarti selnya ini adalah sel muda. Berarti dan nampak adanya nukleoli. Nukleoli ini ada anak inti ya. Berarti di sini harusnya pilihannya adalah monoblast atau limfoblast. Boleh saja seperti itu. Tapi memang ada juga kemiripan dengan mungkin rubiblast, mungkin bisa juga, atau kalau seri granulosa tidak mungkin ada karena ada granula. Jadi kemungkinan di sini kalau saya prediksi ada dua jenis, bisa monoblast, bisa limfoblast. Nah, di sini sitoplasma biru tua dan sempit, berarti di sini sudah tinggal kita katakan adalah limfoblast. Nah, jadi jawabannya limfoblast, bukan blast cell secara umum. Ini umum sekali. Jadi yang membuat soalnya mungkin kurang hati-hati ya membuat soal mencarikan jawabannya. Jadi memang di sini kesimpulannya adalah limfoblast. Ciri-ciri limfoblast itu adalah cirinya adalah sitoplasmanya kecil, kemudian dia biru dan sempit, kemudian tidak ada granula. Memang seri limfosit tidak ada granula. Inti selnya itu besar, memang besar dan melebihi dari sitoplasmanya kecil. Kromatin halus. Beda kromatin halus dan kasar. Kalau kromatin halus itu adalah limfoblast, kalau kromatin kasar adalah limfosit. Nah, terlebih lagi ada nukleoli. Nukleoli ini adalah anak inti. Jadi anak inti. Jadi jelas ini sudah jelas adalah limfoblast. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Seorang pasien datang dengan permintaan pemeriksaan darah lengkap dan tes plasma prothrombin time. Sebelumnya TLM melakukan plebotomi dengan vakuum untuk mendapatkan spesimen darah. Pertanyaannya, apa jenis vakuum yang digunakan? Yang A, maksudnya di sini jenis tabung vakuum yang digunakan, harusnya seperti itu ya. Yang A, tabung bertutup merah dan tabung bertutup ungu. Yang B, tabung bertutup biru terang dan tabung bertutup ungu. Kemudian yang C, tabung bertutup hijau dan tabung bertutup ungu. Kemudian yang D, tabung bertutup hitam dan tabung bertutup ungu. Yang E, tabung bertutup kuning dan tabung bertutup abu-abu. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah
tabung bertutup biru terang itu untuk prothrombin time. Dan tabung bertutup ungu untuk pemeriksaan darah lengkap. Jadi kita pilihannya itu karena tabung bertutup biru terang ini, biru laut ini adalah berisi natrium sitrat 3,2% untuk pemeriksaan faal hemostasis. Sementara untuk pemeriksaan darah lengkap itu menggunakan tabung bertutup ungu ya. Ungu berisi K2-EDTA atau K3-EDTA. Ya mungkin bisa ungu atau lavender ya. Oke, jadi di situ pilihannya. Oke, lanjut lagi. Kita pindah ke soal nomor 3. Ini ada gambar sel ya yang ditunjuk. Teman-teman bisa melihatnya, bentuknya ya. Nah, sekarang ceritanya seperti ini. Seorang anak laki-laki 15 tahun dengan diagnosa anemia melakukan pemeriksaan darah rutin. Hasil pemeriksaan kadar Hb mendapatkan 5 mg per dl. Dan pada sediaan hapus darah tepi nampak gambar sebagai berikut. Oke, kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini secara gambar, pertanyaannya sel apa yang ditunjuk gambar? Oke, yang A teardrop, yang B mikrosit, yang C sel krenasi, yang D sistosit atau akantosit. Jadi jawabannya adalah yang benar adalah skistosit. Ini adalah sel yang fragmen ya, fragmen sel atau sel yang pecah sitoplasmanya. Sehingga dia tidak lagi persis seperti bulat ya, atau mengalami kebocoran atau kerusakan atau kebocoran. Jadi di sini kalau kita melihat untuk gambaran anemianya Hb-nya 5 gram per dl itu adalah salah redaksi yang dibuat oleh pembuat soal. Harusnya 5 gram bukan miligram. Kalau miligram mati pasiennya. Kenapa? Kalau kita ubah konversinya miligram, gram berarti 0,5 kadar Hb-nya, bukan 0,5 kan? Ini kecil sekali 0,05 ya. Harusnya 5 gram per dl ya. Pasiennya ya, bukan keliru ini masalah soalnya ini. Kemudian dengan gambaran seperti eritrosit ini tidak terlalu jarang. Kalau saya mengira-ngira ini Hb-nya belum tentu 5 dengan gambaran seperti ini. Ini Hb-nya kemungkinan bisa 8 atau 7,5. Kalau 5 lebih jarang lagi selnya. Nah, ini konsep ya. Kemudian lagi untuk jawabannya memang benar sudah skistosit. Nah, yang ditunjuk gambar harusnya di sini. Jadi berhati-hati dalam membuat soal ya. Membuat soal karena berisiko salah persepsi. Ini adalah skistosit. Ini mirip-mirip seperti helm ya, helmet cell. Jadi helmet cell ini sebenarnya bukan fragmen sel. Jadi helmet cell skistosit. Ini adalah sel dengan tepian baja yang pada pinggirnya itu ada seperti menjulur ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa nanti melihat di kelainan-kelainan eritrosit di video saya sebelumnya ya, untuk melihat kelainan-kelainan eritrosit. Kelainan bentuknya ya, bentuk, morfologi, atau juga nanti yang lainnya ya, termasuk inklusi body. Oke, kita pindah. Lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Seorang ATLM diminta untuk melakukan pemeriksaan darah lengkap dari sampel darah EDTA yang dikirim dengan etiket. Namanya Tuan Amir, usia 48, jenis kelamin laki-laki. Lalu sampel darah tersebut diambil jam 7.00 WIB pagi ya, dan terima oleh ATLM jam 9.30, molor sekitar 2,5 jam. Pertanyaannya nanti kan, pada sampel darah di atas, jenis pemeriksaan darah lengkap apa yang dapat dipengaruhi oleh waktu tersebut? Molor 2,5 jam. Yang A jumlah leukosit, jumlah eritrosit, hematokrit dan LED. Yang B jumlah leukosit, jumlah eritrosit, jumlah trombosit dan LED. Kemudian yang C jumlah leukosit, jumlah eritrosit, jumlah trombosit dan SAD, sediaan hapus darah. Kemudian yang D jumlah leukosit, jumlah trombosit, LED dan SAD. Atau yang E jumlah leukosit, jumlah trombosit, LED dan hematokrit. Nah, ini teman-teman tinggal dilihat ya dan dianalisa yang mana yang terpengaruh. Nah, kita lihat di sini jawabannya yang benar adalah jumlah leukosit,
jumlah trombosit, LED, dan SAD, sediaan hapus darah. Jadi yang paling banyak terpengaruh itu terutama adalah trombosit dulu. Yang kedua LED, kemudian yang ketiga adalah leukosit. Keempat adalah SAD, sediaan hapus darah. Karena dengan waktu yang lebih dari 2,5 jam tepatnya ini sudah mengalami perubahan dari leukosit. 1 jam pertama trombosit perubahan. Kemudian lebih 1 jam pertama, lebih 2 jam pertama leukosit yang kena berserta LED serta hapusan darah tepi. Hapusan darah tepi ini beriringan dengan trombosit ya juga, karena terjadi trombositnya agregasi. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 5 ya. Seorang ATLM diminta melakukan perhitungan indeks eritrosit pada pasien yang didiagnosa menderita anemia defisiensi besi dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Dia anemia defisiensi besi ya, berarti anemianya nanti sudah jelas kan besi. MCP 68 fl, MCH 22 pikogram, MCHC 29%. Kemudian ATLM melakukan konfirmasi hasil tersebut dengan pemeriksaan SADT, sediaan hapus darah tepi. Pada kasus di atas, gambaran khas apa yang terlihat pada sediaan hapus darah? Yang A normositik normokrom, yang B makrositik normokrom, yang C mikrositik normokrom, yang D mikrositik hipokrom, yang E mikrositik normokrom. Jadi jawabannya yang tepat adalah mikrositik hipokrom. Jadi kita dengan sekilas melihat MCP, MCH sudah terlihat di sini MCP rendah, MCH rendah, berarti anemia mikrositik hipokrom. Nanti akan terlihat khas di sediaan hapus berupa ring-ring eritrosit atau mikrosit, serta nanti sentra polarnya ini melebar ya, membentuk cincin eritrosit atau ring eritrosit, dan mungkin ada banyak anulosit. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Seorang ATLM diminta melakukan pemeriksaan darah rutin pada pasien pria usia 55 tahun yang didiagnosa menderita multiple myeloma berganda ya, dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Kadar hemoglobin 8 gram per mikroliter. Nah, ini salah lagi menulis soal ya. 8 gram per DL. Kemudian jumlah leukosit 22.000 sel per mikroliter, kemudian LED 110 per milimeter per jam. Oke, sudah. Jadi untuk kadar Hb-nya yang kurang tepat ya. Nah, kemudian kita lihat. Kemudian ATLM melakukan konfirmasi hasil tersebut dengan pemeriksaan SADT, sediaan hapus darah. Pada kasus di atas, gambaran khas apa yang terlihat pada sediaan darah? Yang A cigar cell, yang B elliptosis, yang C rouleau formation, yang D sperosit, atau yang E teardrop cell. Ini pasien dengan multiple myeloma. Jawabannya menurut si pembuat soal itu adalah rouleau formation. Nah, jadi rouleau formation ditemukan pada kasus multiple myeloma. Nah, itu saja. Mungkin teman-teman untuk menambah infonya bisa mencarinya di literatur hematologi atau di internet tentang gambaran sediaan hapus pada multiple myeloma. Oke ya. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 7 ya. Seorang pasien datang dengan membawa surat pengantar dari dokter, di mana pemeriksaan yang diminta adalah hitung jumlah leukosit. Berarti hitung leukosit lah bahasa amannya. Yang diduga pasien ini mengalami infeksi, di mana ATLM tersebut bekerja pada laboratorium sederhana. Peralatan yang ada juga sangat sederhana. Nah, pertanyaannya, regen apakah yang digunakan atau harus dipakai? Yang Aris Aker, yang B Truk, yang C Lugol, yang D Hayam, atau E Yosin. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah Truk. Karena truk ini digunakan untuk hitung jumlah leukosit. Jadi larutan truk ini asam asetat glasial dilarutkan dalam aquades dan ditambah dengan gentian violet ya, atau pewarna lain yang mirip
Sehingga ini adalah larutan yang mana menghancurkan sel tidak berinti. Sementara sel-sel berinti tidak dihancurkan. Nah, di sini kelemahan truk adalah karena tidak menghancurkan sel-sel yang berinti, jadi normoblast akan terhitung juga nanti sebagai jumlah leukosit. Ini kelemahan, salah satu kelemahan larutan truk. Jadi perlu dikoreksi dengan hapusan darah. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Dilakukan pemeriksaan sediaan hapus darah tepi atas permintaan dari dokter dengan diagnosa keracunan timbal PB. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan hapus darah tepi, didapatkan kelainan bentuk eritrosit yang disebabkan oleh keracunan timbal yang kronis. Pertanyaannya, apakah nama kelainan bentuk sel eritrosit tersebut? Yang A, bursel, yang B, ovalosit, yang C, sperosit, yang D, basophilic stippling, atau yang E, elliptosit. Jadi memang sesuai dengan inklusi body bahwa dikatakan salah satu akibat kelainan dari basophilic stippling adalah karena keracunan timbal. Jadi keracunan timbal maka akan muncul di bagian sitoplasma eritrosit berupa bintik-bintik berwarna biru gelap atau hitam, berupa mirip dengan granula basofil ya, tapi kecil-kecil. Ini adalah basophilic stippling. Basophilic stippling ini adalah karena basofilik menyukai zat warna basah sehingga warnanya biru, karena pekat sehingga biru gelap yang berupa bercak-bercak di dalam sitoplasma eritrosit. Diduga ini karena kerusakan atau kelainan pada hemoglobin akibat keracunan dari logam Pb. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Seorang pasien datang ke laboratorium atas permintaan dokter. Kemudian pasien tersebut sudah masuk ke dalam ruang sampling dan membawa formulir pemeriksaan. Pertanyaannya, apakah tindakan yang pertama dilakukan oleh ATLM? Yang A, sapa pasien dan perkenalkan diri sambil konfirmasi identitas pasien dan formulir pemeriksaan sebelum pengambilan darah. Yang B, persiapkan pasien pada posisi duduk dan siap untuk dilakukan pengambilan darah. Kemudian yang C, teliti jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dan verifikasi persiapan sampel pasien bila ada misalnya puasa dan lain-lain. Kemudian yang C, siapkan jenis tabung pemeriksaan sesuai dengan pemeriksaan. Kemudian yang D, tempelkan label nama atau identitas pasien pada tabung yang akan diisi spesimen darah kemudian diperlihatkan pada pasien. Jadi jawabannya di sini yang paling tepat apabila pasien baru saja masuk ke dalam ruang pemeriksaan atau ruang pengambilan spesimen adalah yang A. Sapa dulu pasien, perkenalkan diri dan konfirmasi identitas pasien dan formulir sebelum pengambilan. Jadi panggil namanya sesuai dengan nama dari belangko permintaan pemeriksaan laboratorium. Nah, ini penting supaya namanya sesuai dengan pasiennya. Karena kadang-kadang mungkin pada saat antri kita panggil pendengaran pasien berbeda, dia datang konfirmasi ternyata kemiripan nama. Jadi di sini perlu diteliti lebih baik, lebih bagus karena disesuaikan dengan di data-data lengkapnya itu berupa nama, bila perlu ada BIN-nya, tanggal lahir dan umur. Ini penting ya, supaya tidak tertukar dengan pasien yang lain. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 10. Atas permintaan dokter dilakukan pemeriksaan hapusan darah tepi. Ya, disiapkan tabung berisi EDTA cair sebanyak 400 mikroliter dan ditambahkan sampel darah sebanyak 1 ml kemudian dihomogenkan. Setelah difiksasi preparat hapusan digenangi dengan gimsa selama 20 menit, pada pemeriksaan mikroskopik didapatkan bentuk eritrosit yang krenasi dan trombosit yang membesar. Pertanyaannya, apakah yang menyebabkan kelainan tersebut terjadi? Yang A, pendiaman cat terlalu lama, yang B, buffer fosfat terlalu asam, yang C, fiksasi tidak sempurna, yang D, penggunaan gimsa dengan buffer tidak tepat, atau yang E, perbandingan EDTA dengan darah yang tidak sesuai. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah perbandingan EDTA dengan darah tidak sesuai. Mengapa? Karena ini EDTA-nya terlalu banyak
40 mikroliter. Untuk 1 mililiter ini cukup 10 mikroliter saja. Kalau berlebihan maka menyebabkan eritrosit mengalami krenasi. Krenasi itu adalah hipertonis sehingga cairan intraseluler dari eritrosit itu keluar semua. Sehingga eritrositnya mengkerut, berkrenasi. Karena kebanyakan antikoagulan sehingga trombosit mengalami pembesaran atau bengkak. Jadi gambarannya nanti berbalik, eritrosit mengkerut, trombosit mengembang ya. Jadi di sini penting ya masalah perbandingan EDTA ya untuk mililiter darah yang kita gunakan. Nah di sini pemeriksaan hapus darah tepi idealnya menggunakan URAC ketimbang GIMSA. Nah di konsep soal ini menggunakan GIMSA. Karena GIMSA ini mempunyai beberapa kelemahan ya. Pertama, warna eritrositnya itu warnanya kelabu abu-abu kehijauan, merah. Jadi warna merahnya tidak begitu dominan. Beda dengan RAIC yang benar-benar merah sekali. Nah, itu. Kemudian yang kedua, granula eosinofil pada GIMSA itu warnanya kekuningan, kuning coklat. Beda dengan di RAIC itu warnanya memang oranye kemerahan. Nah ini sulit dibedakan nanti pada saat memeriksa hitung jenis leukosit. Nah penting ya. Nah itu saja. Mungkin bisa teman-teman melihatnya nanti di penuntun laboratorium klinik ganda subrata perbedaan kualitas GIMSA dengan RAIC ya. Jadi dan sudah saya juga rangkum di video saya tentang hitung jenis leukosit atau pewarnaan polikromatik menggunakan GIMSA RAIC, perbedaan kualitas keduanya. Jadi teman-teman bisa menyimaknya di video saya sebelumnya. Oke, itu saja teman-teman. Materi soal-soal uji kompetensi seri 100 ya yang kita bahas pada hari ini. Jangan lupa subscribe, nantikan soal lainnya. Salam kompetensi. Semoga pembahasan kita hari ini banyak memberi manfaat bagi saya sendiri, bagi teman-teman dan bagi teman-teman yang lainnya. Dan semoga mendapatkan kelulusan dengan angka yang tinggi di uji kompetensi yang akan datang, yang akan dihadapi saat ini. Itu saja teman-teman, sampai jumpa. Bye.